Hai guys, izinkan saya melanjutkan Backstreet Rookie episode 7. Kali ini alur cerita semakin menarik. Kisah pilu yang dialami oleh Jang membuatnya di titik terendah. Berbagai cobaan bertubi-tubi yang diterima dengan lapang dada. Saat depresi melanda, Bugong datang ibarat sebuah cahaya. Ia menerima Jang sebagai keluarga. Bagaimanakah keseruannya? Oleh karena itu, simak video ini sampai habis. Tak ada salahnya jika kalian subscribe channel ini agar dapat berkembang. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa kasih like dan share video ini ke teman kalian. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Cerita diawali Jang menjelaskan kepada Choi bahwa dia tidak seburuk yang Choi pikirkan. Ia menunjukkan dengan kesungguhannya waktu bekerja. Jang juga meluruskan bahwa dia bukan anak nakal lagi dan dia berharap supaya Choi mempercayainya. Jang dan Aeun melihat keramaian orang yang sedang mengemasi barang di apartemen. Mereka bertemu dengan ibu apartemen. Ia mengatakan bahwa Jang sedang ditipu oleh agensi Manbuk. Uang yang seharusnya dibayar untuk apartemen selama 1 tahun malah ditinggal kabur. Jang depresi dan kecewa. Uang yang susah payah dikumpulkan ternyata dicuri oleh seseorang. Terlihat di kantor polisi banyak orang yang melaporkan kejadian tersebut. Mereka semua ditipu dan uangnya dicuri. Cobaan terberat yang dialami oleh anak seusia 20-an. Sesekali ia curhat kepada ayahnya yang sudah di alam surga. Tiba-tiba Choi transfer gaji kepada Jang. Sejatinya mereka saling merindukan satu sama lain. Tak bosan-bosannya mereka stalker di ponsel mereka masing-masing. 감사해요. 저 뽑길 잘했죠? 문자 그만해. Scene berpindah. Yongpil bersama temannya menonton saluran televisi. Mereka mengidamkan berlibur ke Zhengji. Yongpil ingin bertemu dengan Jangmi, sedangkan temannya ingin berlibur ke Beijing. Namun, modal yang harus dikeluarkan sangatlah besar, yaitu sebanyak $3.000. Para padi tersebut memang bercita-cita naik pesawat bareng. Terdapat fakta menarik dari dunia Backstreet Rookie bahwa Jangmi adalah cinta pertamanya Yongpil saat masih menjadi militer. Sedangkan Bugong adalah sahabat karibnya Jangmi. Pantas saja Bugong selalu marah saat Yongpil menyebut nama Jangmi. Diperlihatkan sang ratu promosi yaitu Jang sedang memasarkan produk dari GS25. Kalau bahasa kita itu semacam Indomaret lah ya. Kali ini Jang sedang dalam kondisi kurang baik setelah berbagai cobaan yang ia terima. Namun ia tak patah semangat dan meminta partnernya untuk mencoba lagi di toko depan. Tak sengaja Jang sampai di Toserba lagi. Memang kalau sudah cinta pasti pikiran kemana-mana. Setuju? Lanjut. Sekaligus Jang ingin mengambil jurnal yang tertinggal di Toserba. Dan kebetulan Choi baru saja keluar. Sehingga ia diam-diam masuk untuk mengambil jurnalnya. Tak disangka secepat itu Choi kembali sehingga Jang takut ketahuan. Kemudian Jang merancang strategi untuk kabur. Malahan Choi ikut ke persembunyiannya Jang. Sejatinya Choi ngebet ke toilet. Ia mementingkan untuk mengisi kulkasnya yang kosong. Alhasil saking gak tahannya, bul. Bau parfum semerbak. Kali ini Jang masih belum lolos karena datang stok pengiriman Toserba. Mereka juga harus masuk ke persembunyiannya Jang untuk mengambil kotak pengembalian. Padahal Choi ini manajer, tapi ia tidak tahu letak dari kotak tersebut. Alhasil Jang membantunya dan meletakkan kotak tersebut di atas meja. Choi ditakuti temannya kalau ada hantu di Toserbanya. Pertama kalinya, Choi memuji Jang kalau kinerjanya luar biasa.
Jang yang tadi sempat membantunya, Choi malah berkata bahwa Jang tidak datang saat dibutuhkan, sehingga terjadi saat Jang keluar dari toserba, tak sengaja ia tersenggol sesuatu, sehingga Choi semakin takut dan merapalkan doa. Beruntungnya datang seorang kurir yang mengagetkan Choi, sehingga Jang dapat keluar diam-diam. Saat masih di lokasi toserba, Jang mendapatkan telepon dari Eun. Ia sekarang berada di rumah Wang Bi. Sejatinya Jang orang yang tak mau merepotkan orang lain, walaupun itu sahabatnya. Namun Wang Bi berkata kalau ayahnya sedang bertugas di Eropa. Alhasil, tiba di rumah megah, bak istana dengan properti dan perabot mewah. Jang disambut oleh pembantu dan diarahkan ke ruangan Wang Bi. Ternyata Wang Bi adalah penggemar komik Heiritz yang ditulis oleh Han. Bahkan setiap komiknya rilis, Wang Bi langsung berkomentar positif yang berinisial Aphrodite. Scene berpindah. Han membicarakan tentang Jang yang tiba-tiba berhenti bekerja. Sejatinya Han mengatakan sesuatu yang ada benarnya. Ia bilang kepada Choi bahwa Yeon curiga dengan asmara baru antara Choi dan Jang. Namun karena semua yang dibayangkan Han adalah daring komik dewasa, sehingga jadinya seperti ini. Wang Bi dan Jang sedang mengingat kejadian 3 tahun lalu, waktu pertama kali mereka bertemu. Pada saat Jang masih bekerja di restoran Tiongkok yang bernama Jang Pung. Wang Bi tersesat di daerah Gusan, namun disitulah mereka mendapatkan memori indah. Choi teringat dengan perkataan Han. Ia masih tidak tahu kenapa Jang mendadak berhenti bekerja dengannya. Ia merindukan momen bersama Jang. Tak disangka Jang juga merindukan momen bersama Choi. Tiba-tiba Choi ingin bertemu dengannya di kontrakan yang lama. Ia bertujuan untuk mengembalikan barang yang tertinggal di toserba. Jang pun terkejut karena tempat tinggalnya bukan lagi di apartemen. Ia pun bergegas menemui Choi. Jang lebih dahulu tiba di sana. Choi menanyakan alasan Jang berhenti bekerja dengannya. Setidaknya ia dapat berpamitan dengan mengetahui alasannya terlebih dahulu. 편의점 그만둔 진짜 이유가. Jang berbohong kepada Choi karena ia masih teringat perkataan Yeon supaya Jang tidak mengganggu hubungan mereka lagi. 우리 사이에 더 이상 문제 일으키지 말고. 돈 더 벌어야 돼요. Kemudian Choi memberikan hadiah pensiun kepada Jang. 선물이 됐네. 여기 받아. Saat Jang membuka kotak tersebut, ia sedih karena hadiahnya cocok dengannya. Jadi, ia akan lebih sulit melupakan Choi. 나한테 딱 맞아. Scene berpindah. Pada saat di perusahaan GS25, datang Sung. Ia berkata kalau Yeon dipanggil oleh pimpinan perusahaan. 회장님이 뵙자고 하시네요. Yeon dan Sung mendapatkan kunjungan dari Direktur Edward, seorang pimpinan teater drama terkenal yang bernama The Phantom of the Opera. Ia mengira kalau Yeon dan Sung adalah sepasang kekasih. Namun, Yeon langsung membantah kalau mereka hanya sebatas teman. We are not a couple, we are just friends. Yeon menolak undangan konser tersebut karena ia ingin pergi bersama Choi. 저 오늘은 좀 힘들 것 같습니다. Diperlihatkan, Jang sedang mendaftar sebagai mitra driver, atau kita sebut ojol. Belum sempat kerja, Jang sudah diiming-imingi gaji tinggi. Sehari bisa mendapatkan 2.000 sampai 8.000 dolar. Jang pun semakin semangat. Padahal di sini 300.000 kerja sampai lembur, guys. 20은 기본이고 약 한 달에 800도 찍었어요. Yeon mendatangi Sung. Ia ingin membatalkan konser bersama Sung. Namun kali ini Sung berkata lain. Kalau undangan acara tersebut mengatasnamakan proyek perusahaan yang dihadiri oleh beberapa menteri. 연주야 이거 일이야. 문화생활 아니고. Sehingga Yeon berbohong kepada Choi bahwa ia membatalkan kencannya karena ada pertemuan dengan klien luar negeri. Choi dengan bijak menjawab, 미안한데 나 내일 힘들 것 같아. 아니야. 일이 중요하지 뭐. ia terlihat sangat kecewa. Scene berpindah. Jang meninggalkan sepucuk surat kepada Wang Bi. 챙겨서 간다. 이삿짐만 맡길게. 아무 짓도 하지 마라. Jang memulai kerjanya sebagai ojol. Namun nasibnya sial ketika ia lupa pelindung pemberian Choi ketinggalan di restoran tadi.
Karena ia terburu-buru membuatnya terjatuh. Tidak senasib dengan kakaknya, Eun justru mendapatkan penawaran bagus berupa training. Ia direkrut karena ada satu anggota yang berhenti. Jadi Eun langsung bisa memulai debut pertamanya. 운 좋게 바로 데뷔할 수도 있는 거죠. Namun sayangnya ia harus mengajak Jang untuk menandatangani kontraknya. 보호자요? Kali ini Eun terlihat sedang merayu Jang. Ia berbicara dengan kata-kata manis. Eun berkata bahwa ia sebenarnya menyayangi kakaknya dan ia tidak benar-benar membencinya. 그럼 내가 말 함부라고 그랬던 거 진심 아닌 거 알지? Saat Jang terbangun, terdapat surat dari Eun bahwa setelah Eun sukses, ia akan membayarnya berlipat ganda. Benar saja, saat Jang membuka dompetnya, semua uangnya menghilang. Lalu Jang menangis jadi-jadinya. Cobaan bertubi-tubi yang harus ditanggung oleh Jang sendiri. Mulai dari uangnya dicuri, kemudian ia kecelakaan saat bekerja. Sekarang semua uangnya diambil oleh Eun. Jang depresi sampai wajahnya pucat pasing. Beruntungnya datang Bugong yang memberikan harapan kepada Jang. Mereka saling curhat satu sama lain. 아줌마는 평생을 밥벌이 모아놓은 남편. Bugong selalu memuji Jang karena Jang tetap cantik walaupun seorang wanita yang bekerja keras. Bugong juga memberi semangat kepadanya. 그냥 찜질방인데 왜 이래 이쁜 애야. 우리 특별히. Scene berpindah. Choi melihat pertunjukan dengan satu bangku kosong. Ia kecewa karena Yeon membatalkan janji kencan tersebut. Bugong bertemu temannya. Ia memastikan kabar dari karyawannya yang juga tinggal di apartemen, bahwa mereka semua ditipu oleh agensi Manbok. Seketika Bugong berlari menemui Jang untuk mengajaknya tinggal di rumahnya. Diperlihatkan, Choi kembali sehabis menonton konser. Saat ia hendak tidur, Choi melihat penampakan putih berambut panjang. Ia sangat ketakutan. Saat wanita tersebut menampakkan wajahnya, ternyata adalah Jang. Choi memastikan sambil mencubit pipinya.